Halo adik-adik semua, siswa-siswi SMA, SMK dimanapun adik-adik berada pada saat ini ya. Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan belajar ekonomi, materi kita adalah fungsi permintaan. Banyak siswa bertanya mengenai fungsi permintaan, karena memang wajar, karena dari materi fungsi permintaan ini banyak muncul soal-soal UN dan juga soal-soal ujian masuk perguruan tinggi negeri. Banyak menganggap ini adalah pelajaran yang rumit, padahal sebenarnya gampang. Caranya adalah, saya akan coba nanti jelaskan di sini dengan metode yang sederhana buat adik-adik semua ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa membantu adik-adik semua. Yang penting konsentrasi sedikit, sudah pasti bisa ini. Ya. Nah, fungsi permintaan, cerita tentang permintaan yang pertama sekali kita pahami adalah bahwa kita berada di posisi konsumen. Kita adalah pembeli, di mana kita membeli sejumlah barang pada harga tertentu di pasar. Berarti ingat, kita membeli sejumlah barang pada harga tertentu di pasar. Berarti ada dua unsur yang penting di sini, yaitu apa? Unsur jumlah atau quantity dengan unsur harga atau price ya. Jadi hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta itulah nanti yang dibahas dalam fungsi permintaan ini ya. Itu yang perlu kita pahami. Pokoknya posisi kita adalah sebagai pembeli atau konsumen, membeli sejumlah barang pada harga tertentu di pasar. Jumlah dan harga. Nah, itu nanti yang dibahas dalam fungsi. Jadi sebenarnya sangat sederhana, ya. Nah, kemudian sebelum kita lanjut, kita coba cari pengertiannya dulu. Pengertian daripada permintaan. Kita ambil pulpen pakai jari, sentuhan jari. Kita ambil pulpen. Nah, arti daripada permintaan. Permintaan ini nanti sering disebut dengan istilah demand. Demand. Atau sering disimbolkan dengan D ya. Kalau dikatakan apa itu demand atau permintaan, itu artinya jumlah barang yang diminta ya, yang diminta atau dibeli ya, diminta atau dibeli pada harga tertentu ya, pada harga tertentu di pasar. Ini aja pengertiannya. Berarti ada nanti unsur yang kita bahas tadi adalah jumlah barang dan harga atau price. Itulah arti daripada demand ya, atau permintaan. Jumlah barang yang diminta pada harga tertentu di pasar. Berarti ada dua unsur, jumlah dan harga. Oke, paham ya? Masuk kita ke hukum permintaan. Hukum permintaan, mungkin sudah tahu semua. Hukum permintaan itu artinya begini. Jika price atau harga tadi, jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Itu hukumnya. Makin mahal harga, makin sedikit permintaan. Sebaliknya, bila harga turun, jumlah barang yang diminta akan naik. Nah, berarti dapat kita lihat di sini bahwa hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta itu berbanding terbalik. Berarti harga naik, permintaan turun. Harga turun, permintaan naik. Jadi selalu berbanding terbalik. Ya. Itu hukum permintaan. Nah, ada soal begini mengenai hukum permintaan. Hukum permintaan berlaku A. mutlak, B. pada saat ceteris paribus, C. tidak terbatas. Jawabannya apa, Dik? Jawabannya adalah berlaku pada saat ceteris paribus. Jadi hukum permintaan itu tidak berlaku mutlak. Walaupun dia hukum, dia hanya berlaku pada saat ceteris paribus. Ceteris paribus itu artinya adalah bila hal-hal lain yang mempengaruhi dianggap tetap.
atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi dianggap tetap. Contoh, kenapa hukum ini tidak berlaku mutlak? Tadi kalau harga naik, permintaan turun. Nah, kita lihat saat ini. Ini adalah pandemi COVID-19. Harga obat-obat COVID meningkat. Permintaan menurun atau meningkat? Permintaan tetap meningkat. Semakin naik harga, tetap permintaan meningkat. Karena apa? Karena musim tertentu. Ya, pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ini cepat berlalu adik-adik semua. Tapi dalam hal ini tidak berlaku hukum ekonomi. Makanya dibilang hukum ekonomi itu atau hukum permintaan itu hanya berlaku pada saat ceteris paribus saja. Ya. Dan juga untuk barang-barang tertentu itu tidak berlaku. Ya. Nah, kemudian fungsi permintaan. Kita lihat fungsi permintaan di sini. Apa arti fungsi permintaan? Sesuai dengan judul kita tadi, bahwa fungsi permintaan itu adalah hubungan, ya, yang menceritakan hubungan antara apa? Hubungan antara harga barang dengan jumlah barang. Ya. Hubungan keduanya inilah yang menjadi fungsi permintaan. Hubungan antara harga dengan jumlah barang atau P dengan Q. Sudah ya, sudah paham adik-adik tentang fungsi permintaan. Apa hubungan P dengan Q? Ya tentu ada hubungan sebab akibat. Ya sesuai dengan hukum tadi. Harga naik, permintaan turun. Harga turun, permintaan naik. Jadi ada hubungan sebab akibat di antara mereka, bukan hubungan yang lain ya. Nah, jadi kita lihat bentuk umumnya. Kalau kita lihat bentuk umumnya di sini, bahwa QD sama dengan A kurang B kali P, D-nya itu maksudnya demand, PD, atau P sama dengan minus 1 per B kali minus A tambah QD atau quantity ya. Nah, dari rumus ini, dari mana dapat persamaan ini? Kok bisa ditemukan fungsi seperti ini? Itu berasal dari rumus ini. P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. P harga, P1 harga mula-mula, P2 harga setelah kenaikan atau harga setelah turun. Q juga begitu. Q jumlah barang, Q1 jumlah barang mula-mula, Q2 jumlah barang setelah kenaikan atau setelah turun. Jadi setelah ada perubahan. Nah, berarti yang perlu kita ingat di sini adik-adik semua, bahwa P kalau dibuat nanti P di sini berarti ingatlah itu adalah harga ya. Harga barang. Kalau dibuat Q berarti itu nanti jumlah barang ya. Jumlah barang. Itu yang perlu diingat di sini. Kalau dibuat nanti P mula-mula atau P1 berarti itu harga mula-mula. Kalau dibuat P2 berarti itu harga Q2. Ya, berarti harga setelah kenaikan atau harga setelah penurunan boleh. Kalau dibuat Q1 berarti itu adalah jumlah mula-mula. Berarti sebelum ada gangguan. Q2 berarti itu adalah jumlah setelah kenaikan atau jumlah kedua setelah kenaikan ya. Setelah ada perubahan kenaikan ya atau setelah penurunan. Ini yang perlu diingat di sini. Jadi dari mana kalau ditanya soal buatlah fungsinya. Fungsi permintaannya pakai rumus yang ini. Ya. Kalau ternyata diketahui nanti P1 dengan P2, Q1 dengan Q2, gunakanlah rumus ini. Ya. Nah, sebelum kita masuk contoh soal, kita coba pahami dulu adik-adik mengenai kurva. Ini juga sering ditanya kurva permintaan. Kurva permintaan itu bagaimana bentuknya? Nah, dan kenapa bisa terbentuk seperti itu? Begini penjelasannya. Tadi sesuai hukum permintaan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang diminta turun.
Berarti kalau kita buat di sini P, harga ya, di sini Q, jumlah. Kita coba misalnya di harga 100. Awalnya atau mula-mula 100 harga. Jumlah yang diminta berapa? Misalnya 80. Harga naik menjadi 120. Sesuai dengan hukum permintaan tadi bagaimana? Ya, jumlah barang yang diminta pasti turun. Coba ambil contoh 60. Nah, naik lagi harga menjadi 140. Ya. Berubah lagi jumlah barang diminta menjadi 40. Naik lagi harga 160. 160. Berubah permintaan menjadi 20. Sesuai hukum tadi, ya memang berubah dia. Ya. Semakin harga naik, semakin berkurang jumlah barang yang diminta. Nah, kalau ditanya kurvanya, tinggal kita pasang-pasangkan aja ini. Pasang-pasangkan dalam sebuah kurva. Ya, menggambar kurvanya gampang saja, buat saja begini. Di sini P, sumbu P, di sini Q. Nah, kita buat dari harga terendah tadi. Harga terendah tadi 100. Inilah itu. Harga kedua 120. Inilah itu. Kemudian harga ketiga 140. Di sini dia. Harga berikutnya 160. Ini harga tertinggi di tabel ini ya. Nah, masuk lagi jumlah mulai dari angka 20. 20. Ya, baru harga berapa? Harga 40. Masuk harga 60. Masuk harga 80. Nah, berarti dari tabel ini kita bisa tahu bahwa harga 100, jumlah barang yang diminta sebanyak 80. Sini dia. Ya. Harga 120. Jumlah barang yang diminta adalah 60. Harga 140. Jumlah barang yang diminta adalah 40. Harga 160. Jumlah barang yang diminta adalah 20. Berarti kurvanya bergeser dari sini. Inilah kurva demand. Gitu dia. Jadi demand atau kurva permintaan. Nah, ada soal. Ada soal, begini dia. Kurva permintaan yang sering juga, padahal gampang soal ini tapi agak menipu. Dan banyak siswa yang malah bingung, padahal ini sangat gampang. Ditanya, kurva permintaan bergeser. Ditanya, bergeser dari mana? Sesuai dengan gambar tadi. Dari kiri atas ke kanan bawah. Ini dia. Kurva permintaan bergeser dari kiri atas ke kanan bawah. Ini yang perlu adik-adik. Karena pernah muncul soal yang mudah tapi banyak siswa yang salah. Kurva permintaan bergeser. A, dari kiri atas ke kanan bawah. B, dari kanan atas ke kiri bawah. C, dari kiri belok ke kanan. D, dari kanan belok ke kiri. Apa jawabannya? Ya sudah pasti bergeser dari kiri atas ke kanan bawah tadi. Ya, berarti jawabnya A. Oke? Kalau ada soal seperti itu. Jadi sangat mudah ya. Jadi dari mana dapat kurvanya? Ya dari sini. Ambil tabelnya. Ya. Lalu pasang-pasangkan. Ini sumbu P. Ya. Ini sumbu P. Ini sumbu Q. Pasang-pasangkan aja. Gitu dia. Oke? Kemudian kita masuk ke contoh soal. Ini enak ini contoh soal. Dibuat di sini soalnya apa? Pada saat harga buku 10.000 per lusin, permintaan akan buku tersebut sebanyak 10 lusin. Dan ketika harga buku turun menjadi 8.000 per lusin, permintaannya menjadi 16 lusin. Carilah fungsi permintaannya. Kalau dibuat seperti ini, kita ingatlah rumus yang ini. Rumus yang ini tadi. Ini rumusnya tadi. Nah, P, cari dulu P. Mana P1,
mana Q1. Nah, kita coba cari di sini. Jadi kalau begini soalnya, ditanya fungsi permintaannya, pertama sekali kita cari P1. P ya. P sama dengan berapa tadi harga mula-mula? Harga mula-mula adalah 10.000. P1 sama dengan 10.000. P2 sama dengan 8.000. Pada saat P1 10.000 berarti berapa Q1? Q1 tadi sama dengan 10 lusin. Q2 berapa tadi? Q2 pada saat harga 8.000, Q2 menjadi 16. Ya sudah, masukkan ke rumus kalau udah gini. Rumusnya tadi apa? P kurang P1. Berarti P kurang berapa P1? 10.000 per P2 kurang P1 berarti 8.000 kurang 10.000 sama dengan Q kurang Q1. Q kurang 10 per Q2 kurang Q1, 16 kurang 10. Kalau dari sini sudah langsung dapat P kurang 10.000 per minus 2.000 sama dengan Q kurang 10 per 6. Itu aja. Kalau udah dapat gini, langsung buat perkalian silang. Setelah kita buat perkalian silang, inilah hasilnya nanti. Berarti 6P kurang 60.000 sama dengan minus 2.000 Q tambah 20.000. Kan begini setelah dikalikan. 6 kali P, 6P, ya kan? Nah, lalu kita cari P-nya. Berarti 6P dulu. 6P sama dengan minus 2.000 Q. Minus 2.000 Q tambah 20.000. Ini dia. Tambah 60.000. Gitu dia. Nah, berarti 6P sama dengan minus 2.000 Q tambah 80.000 ya. 80.000. Nah, berarti sekarang kita cari P supaya hilang 6-nya. Bagaimana caranya? Ya bagi 6 minus 2.000. Minus 2.000 dibagi 6. Berarti kita coba ini 333,33 Q tambah 80.000 dibagi 6. Berarti sekitar 13.000 ya. 13.333,33. Inilah kalau P. Bisa juga nanti yang ditanya Q. Kalau ditanya Q, berapa Q-nya? Q sama dengan titik-titik katanya. Misalnya kalau begini ya tinggal balikkan saja ini. Ini tadi kan kita buat begini. Nah, kita geser aja nanti Q-nya ini ke sini, ke depan. Nah, caranya bagaimana? Begini dia. Caranya berarti 2.000 Q. Kenapa jadi 2.000 dia? Karena sudah dipindahkan, dia tidak minus lagi. Tadi kan minus 2.000 Q. 2.000 Q sama dengan 20.000 tambah 60.000 kurang 6P. Udah? Nah, kalau udah seperti ini udah gampang. Tinggal tetap dia 2.000 Q masih sama dengan berapa?
20.000 tambah 60.000 sama dengan 80.000 minus 6P. Udah. Berarti supaya mati ini 2000. Supaya mati berarti Q sama dengan 80.000 dibagi 2000 berarti 40 ya. 40 kurang 6 dibagi 2000, kita anggaplah itu 0,003P. Nah, jadi inilah dia Q-nya. Sebenarnya gampang ya. Jadi kalau misalnya ditanya P-nya berapa, Q-nya berapa, ya tinggal balik-balikan persamaannya. Jadi saya rasa ini tidak sulit adik-adik semua, diperlukan ketelitian daripada adik-adik semua ya. Nah, jadi kalau ada soal sudah dari topik ini, saya rasa kita sudah membahas beberapa soal dengan cara mudah. Begitu ya. Nah, adik tunggu kita di channel berikutnya. Materi berikutnya adalah tentang penawaran. Sampai bertemu kembali. Semoga sukses adik-adik semua. Tetap semangat untuk belajar. Thank you.